IM dari brand High Senior. Kenalin. High Senior T2. Penasaran? Check it out. Halo guys, balik lagi sama gue Johan dan kali ini gue akan review IM dari High Senior, yaitu adalah High Senior T2. Nah, untuk High Senior ini mungkin beberapa dari kalian mungkin agak rada masih kurang familiar ya bro ya. Nah, High Senior ini tuh brand dari Cina tentunya, dan dia ini tuh sudah berkecimpung di dunia audio sebenarnya nggak baru-baru banget guys. Udah banyak cas atau perlengkapan yang sudah dibuat atau kayak equipment audio yang sudah dibuat oleh si High Senior ini. Contohnya kayak kabel ataupun kayak ya IM seperti ini, seperti itu. Nah, tanpa basa-basi mendingan kita langsung aja bakal bahas untuk IM-nya sendiri. Dan oh iya, gue pengen ngomong sama lo semua. Untuk IM ini itu tuh gue cuma dapat cash dan IM-nya saja guys ya. Jadi cuma ini doang yang gue dapat, cash dan IM-nya saja. Dan ya tanpa box. Jadi kita nggak bakal ngebahas yang namanya itu packaging ya. Jadi kita hanya ngebahas itu mengenai ya build quality, design, fitting dan juga sound quality juga tentunya. Nah, sebelumnya mungkin daripada lu penasaran, gue bakal ngasih lihat kali ya sekilas mengenai packaging dari si High Senior T2 seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan si High Senior T2 nya tadi ya. Dan ya, gue bakal membahas yang pertama adalah mengenai si desain dan build quality-nya terlebih dahulu. Langsung aja, let's go. Ush. Nah, ini adalah tampilan dari view angle yang di atas itu ya. Jadi kita bisa ngeliat itu lebih gampang. Nah, di sini tuh gue dapet case-nya yang bener-bener wow banget. Ini kayak pelikan case yang gue inget ya. Bener-bener kokoh dan bagus banget untuk tampilan dianya dan tulisan High Senior-nya ini di sini. Dan di dalamnya sendiri ada IM-nya ya. Di sini gue nggak dapat ear tips ataupun apa segala macam. Gue hanya dapat IM. Ya, ear tips bawaannya udah kepasang dan juga kabelnya saja. Jadi tanpa ada packaging ataupun segala macamnya ya. So, dan ini adalah tampilan dari IM-nya sendiri. Lo bisa lihat, lala. Nah, ini fokus. Nah, ini tampilan dari IM-nya sendiri, di mana untuk bahan dari IM-nya di sini tuh menggunakan namanya bahan 3D printed resin ya. Nah, fokus. Nah, oke, fokus. Nah, ini menggunakan bahan 3D printed resin ya. Di sini tuh full resin ya, sampai ke nozzle-nozzle-nya ini juga pakai namanya 3D printed resin. Dan ya tentunya di sini tuh dia seperti TV pada umumnya ya, emang di TV sih. Cuman ini kayak pada TV umumnya, di mana tuh bahannya itu ya biasa aja guys, gak ada yang wow banget menurut gua. Dan juga yang paling gue kurang suka kalau dari 3D printed resin tentunya adalah dia punya bahan itu pasti ngejeplakin si di jari. Nah, ini bakal gue kasih secara detail atau kotor kan ya, lo bisa lihat tuh. Ini kotor di mana ya. Ya seperti itu, kalau pakai 3D printed resin udah pasti dia bakal cepet kotor ya. Makanya gue kurang suka kalau memakai bahan 3D printed resin. Walaupun memang bagus secara desain, secara looks, tapi secara kalau pakai tangan kalian berminyak ataupun segala macam itu bakal cepet kotor guys. Tapi tergantung juga dari dia punya coating juga sih sebenarnya. Nah, untuk bahannya ini, dia itu ya seperti gue sudah bilang pakai 3D printed resin, dan juga dia memakai bahan kabelnya ini yang gua cukup suka. Dia memakai namanya 18 silver plated OCC. Dan di sini juga gue dapat yang jack 3,5, jack 3,5 seperti ini. Nah, nih. Jack 3,5 mm dan juga konektornya ini yang 0,78 mm. Untuk keseluruhan gue melihat untuk housingnya juga rapi pembuatannya ya. Lo bisa lihat ini benar-benar rapi pembuatannya. Ya, rapi. Dan untuk desain dan buat build quality di sini gua hanya bisa kasih skor nilai ya 7 dari 10 saja. Dan kita akan lanjut untuk mengenai fitting. Let's go. Nah, di sini gua bakal ngasih lihat untuk secara fitting ya. Untuk secara fitting ini ya dia memakai bahan universal IM sebenarnya. Dan ini, nah ini pas saat gua pakai, nah ini biar lebih enak aja ngeliatnya ya. Enak gak sih kalau lihatnya kayak gini? Ini gue pakai dulu kuping gua. Kuping gua itu ya seperti ini. Kuping gua universal, ya universal sih. Maksudnya kuping gua ukuran medium. Nah, ini seperti ini, lo bisa lihat kuping gua ukuran medium dan seperti ini saja tampilannya. Dan untuk fitting di sini tuh sebenarnya untuk kuping gua itu ya cukup oke sih. Dia ini hanya memakai namanya 2 balas amatur, dan ya untuk gue pribadi untuk 2 balas amatur ya. 2 balas amatur ini lumayan cukup agak lebar di bagian dia punya
shape seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ini cukup lebar dibandingkan dengan yang IM2BA yang pernah gua coba-cobain. Ini termasuk yang cukup agak lebar kalau menurut gue pribadi. Tapi pas saat gue pakai, ya saat gue pakai itu bener-bener wow, aman ya. Tidak ada bagiannya mendorong tulang kuping gua atau bagian ini gua tuh yang bikin gua sakit. Jadi saat gua pakai untuk fittingnya ini tuh bener-bener pas banget ya kan ya. Sealingnya juga pas, enak sekali. Jadi ya untuk bagian fitting ini gua cukup nyaman, bisa gua pakai cukup lama. Walaupun memang bukan yang terbaik ya. Yang terbaik itu yang pernah gua review adalah si Canalworks. Itu udah wow banget itu. Untuk fitting itu enak banget sumpah si Canalworks ya. Nah, tapi kalau untuk gua ini pribadi ya cukup oke karena dia tidak terlalu besar, jadinya tidak terlalu mendorong kuping gua sehingga dia punya gue punya kuping itu bisa lebih nyaman dan nggak ngerasa sesak ataupun sakit ya. Jadi bisa gue pakai sangat lama lah. Untuk fitting di sini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 dan lanjut kita akan membahas mengenai sound quality. Let's go. Sebelum gue membahas mengenai sound quality, di sini gue bakal memberitahukan mengenai spesifikasi singkat dari si Hisense T2 ini. Untuk drivernya, seperti yang sudah gue sebutkan, dia memakai namanya dual balance armature. Untuk namanya impedansinya itu hanya 18 ohm dengan sensitivity 105 decibel. So, untuk ukuran IM seperti ini tuh nggak usah namanya butuh power yang besar banget. Ya, ini kesalahan pengguna atau kesalahan orang yang pengen main audio. Biasanya tuh mereka tuh kayak tergencang-gencang pengen cari source dengan power yang besar. Itu salah total ya. Itu kayak gue dulu sih. Itu emang gue dulu goblok. Dimana tuh dulu tuh gue pakai pakai iPhone 4S, ya kan. Padahal cuma direct earbud yang dimana kalau lo pakai HP aja ya udah bisa keluar aja. Dulu gue pakai amplifier, pakai apa, ini segala macem. Alhasil apa, buang-buang duit guys. Jadinya saran gue pribadi, kalau lo pengen bisa menghemat dan menikmati audio, hobi audio ini, ya jangan terlalu terburu-buru. Dan kalau memang dia gampang diderek, ya kan, lo nggak usah butuh namanya amplifier atau penguat suara yang memiliki power yang besar. Mungkin kayak dongle itu juga sudah cukup, atau ya kayak DAC AM yang standar itu sudah cukup. Nggak usah butuh yang kayak DAC AM desktop ataupun kayak yang butuh power besar, itu nggak usah lah, nggak usah buang-buang duit untuk hal-hal seperti itu ya. Jadinya ya kalau saran gue pribadi, mendingan duitnya itu investasikan untuk membeli chance yang lebih baik. Karena menurut gue pribadi, ya ini menurut gue pribadi aja sih. Kalau menurut gue pribadi kan ada urutannya ya, chance atau source gitu. Ini perdebatan nih sebenarnya. Kalau menurutku pribadi adalah yang paling penting itu sebenarnya yang paling dekat dengan kuping, yaitu adalah chance ya. Itu kenapa? Karena ya dia yang memberikan suara bro. Tapi apakah source ini nggak bagus ataupun jelek? Nggak bro ya. Source ini juga perlu penting juga di dunia audio guys. Jadi kalau misalkan si chance ini di sini kan ini peringkat satu nih, sama-sama satu di chance ini source ya. Mungkin chance ini ada di peringkat agak 1,5 dikit lah, di sini dikit lah ya. Karena source ini juga bisa mempengaruhi untuk kualitas suara, arah suara itu juga bisa mempengaruhi kalau source ya. Walaupun memang untuk suara aslinya, ya, itu pengaruhnya itu ya dari driver apa yang dipakai oleh chance-nya itu sendiri guys. Seperti itu. Bukan drivernya doang sih, ya banyak faktor lah dari kabelnya, dari apa segala macam. Tapi yang paling penting itu ya dari drivernya, dari dia punya ruang akustik di housingnya segala macam. Nah itu bahagian faktor yang penting di dunia audio ataupun di chance seperti inilah. Oke, kalau gue salah coba mohon koreksi di bawah. Dan oke, di sini seperti yang gue sudah bilang, ini tuh nggak usah namanya pakai amplifier, di mana di sini ya seperti lo bisa lihat ya. Di sini saat gua tes, ya gua tes itu ya karena gua nggak ada source yang lumayan agak bagus lah, jadi gua pakai namanya DAC AM desktop gua, topping DX5. Di mana saat gua pakai topping DX5 ini, tentunya gua pemakai namanya 5 genre lagu ya, ya seperti pop, EDM, metal, dangdut dan juga vokalan. Untuk tonal dari si T2 ini tuh menurut gue pribadi rada netral ya, dimana sisi low-nya ini dia itu gebukannya ada tapi nggak gebuk banget atau nggak bumi atau panci sekali. Dan ya sayangnya dia nggak ada texturingnya itu, jadi texturing untuk low-nya ini rada kurang, jadinya kesannya rada kopong kalau menurut gue pribadi ya.
sayang banget. Padahal untuk low-nya ini menurut gue pribadi bukan kategori yang bener-bener kayak kopong sekali enggak, tapi rada kopong. Jadi kayak sayang aja dan teksturnya ini juga nggak ada sama sekali. Untuk low ini bisa gue kasih skor nilai ya 5 dari 10 saja. Dan midnya ini menurut gue pribadi dia rada nanggung ya. Dimana untuk lo mau ke arah vokalan cewek, mau ke arah vokalan cowok, ya itu kayak serba nanggung aja. Untuk suara cewek itu dia kurang last ama maju, ama kayak maksudnya lebih manis lah, itu rada kurang. Untuk cowok itu rada kurang lead, jadi kesannya itu kayak rada nanggung ke semua sektor midnya ini. Jadi kesannya itu ya midnya ini rada bored dan juga rada bingungin kalau menurut gue pribadi. Dan untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai ya 5 dari 10 juga lah. Dan lanjut untuk bagian high. Nah, high-nya ini juga nanggung banget sayangnya. Sangat-sangat super nanggung ya. Ini IM tuh IM nanggung sebenarnya. Nggak ada jiwanya, kurang intim dan juga kurang lepas kalau menurut pribadi. Jadi untuk bagian high-nya ini tuh serba nanggung juga bener, seperti saya bilang, serba nanggung. Ya mau kemana gitu, mau yang ke treble banget enggak, mau ke treble yang agak isinya enggak, mau ke treble yang gimana juga ya, gimana ya, bingung gue jelasinnya. Kayak bener-bener semuanya rada nanggung semua dan bener-bener enggak ada arahnya kalau menurut pribadi untuk high-nya ini kayak rada serba nanggung semuanya. Nah, untuk high ini bisa gue kasih skor nilai juga, ya sayang 5 per 10 juga. Dan lanjut ke teknis. Nah, untuk teknis ini ya menurut gue pribadi masih agak oke lah ya. Untuk detail ya masih ada dikit ya. Ya masih bisa agak dipisahkan lah, masih bisa oke lah untuk bagian detailnya ini. Walaupun kalau misalnya kena lagu banyak ya, pasti sorry bukan lagu banyak. Kalau bakal kena instrumental yang banyak ataupun ya kayak suara kayak oh ini bass, ini low, ini segala macam ya kan kayak suara alat musik yang banyak itu bakal berantakan sih sumpah. Staggingnya agak sedikit lega, ya agak sedikit lega sih, nggak terlalu gede-gede banget tapi agak sedikit lega. Dan untuk teknis ini bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10. Dan lanjut mengenai harga. Harga dari CT2 ini itu dihargai dengan harga 95 US dollar atau sekitar 1,5 sampai 1,6 jutaan. Ya, dan menurut gue pribadi apakah dengan IM yang seperti ini itu layak? Ya, kalau harga 1,5 1,6 jutaan, sumpah sih, ini tuh semuanya serba nanggung ya. Jadi ya terserah lo aja sih sebenarnya. Kalau gue pribadi ya mungkin ada pesaingnya yang lebih oke ya kan ya. Nah, tapi kalau ini jadi bahan pertimbangan ya tergantung kalian sih guys. Karena ya gue pribadi ini memang serba nanggung semua dari semua sektor. Ya mau kemana juga bingung arahnya. Jadinya gue mungkin kalau tanya, oh ini recommended ya bang? Gue mungkin bisa bilang kurang ya, kurang recommended karena ya semuanya serba nanggung. Mau ke arah yang mana pun juga kurang jelas kalau menurut gue pribadi. 1,6 jutaan lo bisa dapat suatu chance yang menurut gue pribadi bisa ke arah yang memang lebih baik ya, teknisnya juga lebih baik ataupun dia punya sektor pilihan yang lo mau juga lebih baik seperti itu. Dan ya itu saja menurut gue pribadi untuk si Hisenio T2 ini. Thank you banget sebelumnya kepada Om Sebastian dan Sonic ya sudah kasih chip untuk barang ini. So bagi kalian jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Tschüss.